Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses kurikulum K13, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan, sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan. Yang dalam hal ini adalah patokan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Dalam arti sebenarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Permendikbud 2016, standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang bermaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Yang kedua, standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru yang mengelola pembelajaran. Yang ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus, antara lain ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, sistematis, relevansi, konsisten, dan kecukupan. Yang pertama ada ilmiah. Materi pembelajaran yang disajikan memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut harus melibatkan pakar di bidang ilmuwan masing-masing pelajaran. Yang kedua, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologi siswa. Yang ketiga, sistematis, penyusun silabus antara komponen-komponen yang satu sama yang lain saling berhubungan. Yang keempat, relevansi, konsisten, dan kecukupan dalam penyusun. Selanjutnya ada standar penilaian kurikulum K13, yaitu pada aspek penilaian K13 mengharapkan guru menekankan pada aspek proses, tidak hanya menilai hasil saja. Penilaian menurut K13 mendorong adanya pergeseran dari penilaian melalui tes, pengukuran kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Selanjutnya, penilaian yang dibuat dalam konsep kurikulum 2013 masih terkait dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Akan tetapi, penilaian ketiga ranah tersebut menekankan penilaian secara profesional. Evaluasi tersebut lebih merintik beratkan pada penilaian tes dan portofolio. Penilaian keduanya dilakukan dengan tujuan saling melengkapi agar memperoleh tujuan pembelajaran yang diharapkan. Evaluasi kurikulum 2013 bisa menggunakan model asesmen autentik. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai macam dan kriteria yang holistik,
kompetensi butuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam penilaian autentik ini, guru harus memiliki wawasan yang luas tentang pengalaman maupun permasalahan-permasalahan kehidupan nyata. Melalui pengalaman dan permasalahan tersebut, guru dapat memberikan contoh-contoh yang mungkin dapat dipecahkan oleh peserta didik. Apa yang didapat dilakukan oleh peserta didik itulah yang menjadi pijakan dalam penilaian autentik. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jaringan, dan lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam mengatur yang lebih autentik. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang SD atau MI, atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Selain itu, penilaian autentik pada jenjang SD atau MI juga harus lebih menekankan pada kompetensi sikap. Hal ini karena pada jenjang SD atau MI, penekanan kompetensi sikap harus benar-benar menjadi penekanan dan perhatian, sehingga ketika peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sudah memiliki fondasi sikap yang kuat dan di jenjang yang lebih tinggi memperdalam kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, standar proses kurikulum merdeka. Dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses, yang dimaksud dengan standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud Ristek meliputi yang A. Perencanaan pembelajaran, yang B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas dari pendidik untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. B. Cara untuk mencapai tujuan belajar, dan C. Cara menilai pencapaian tujuan belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. Interaksi, yang B. Inspiratif, yang C. Menyenangkan, yang D. Menantang, dan yang E. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang F. Memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan yang ketiga, penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara yang A.
refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran. Yang B, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Standarisasi dalam proses pembelajaran yang merupakan pedoman dalam menentukan arah pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan. Kemendikbud 2002. Bentuk pelaksanaan kegiatan kurikulum meliputi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan belajar oleh guru sebagai pengembang kurikulum. Dalam pengembangan kegiatan kurikulum di tahun 2002 ini, khususnya di Indonesia, ada 3 tahap dalam menyusun kurikulum MBKN. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah perancang kurikulum pembelajaran, kurikulum, dan penilaian kurikulum. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, kurikulum pendidikan agama Islam PAI melakukan pilihan, salah satunya adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam mengimplementasikan kurikulum PAI ini, khususnya di dalam ruang kelas dengan segala komponen penunjang mulai dari stakeholder sekolah sampai dengan sarana penunjang lainnya yang berpengaruh pada proses pembelajaran pada kegiatan. Pengimplementasian kurikulum, banyak hal yang berkembang. Dengan perkembangan kurikulum perlu adanya landasan atau asas yang tepat untuk menuntun sebuah kurikulum tersebut. Sebagai fondasi untuk pengembangan kurikulum, strategi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kurikulum terdiri dari perencanaan mulai dari penyusun kurikulum yang dilakukan oleh seluruh unsur pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan kondisi dengan melibatkan guru dan peserta didik. Maka peran guru yang profesional diharapkan mampu membawa keberhasilan kurikulum yang telah direncanakan. Langkah terakhir yakni evaluasi guna mengetahui kesulitan dan kekurangan dengan berkaca pada pelaksanaan dan hasil yang diperoleh setelah kurikulum tersebut diterapkan. Selanjutnya ada standar penilaian kurikulum merdeka. Menurut Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 mengenai standar penilaian pendidikan yang merupakan pedoman dalam penentuan standar minimal dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi kurikulum merupakan penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah diperlukan alternatif pembenahan ataupun pergantian kurikulum. Cakupan evaluasi dalam kurikulum keseluruhan komponen kurikulum atau fokus pada masing-masing komponen terdiri dari tujuan, materi, strategi, organisasi, maupun penilaian yang ada dalam tersebut. Selanjutnya, penilaian formatif dan sumatif merupakan dua bentuk evaluasi yang berbeda dalam konteks pendidikan. Kedua jenis ini memiliki peran yang signifikan dalam proses pembelajaran karena kesuksesan pembelajaran di kelas hanya dapat dipahami melalui perhatian terhadap proses tersebut. Adapun kegiatan penilaian autentik adalah cara untuk menilai kemajuan dan kinerja siswa dengan melihat bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Perbedaan dengan penilaian tradisional yang trauma mengandalkan tes dan nilai angka. Penilaian autentik memberikan gambaran yang lebih luas tentang kemampuan siswa dalam berbagai hal. Dengan ini, evaluasi ini
memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prestasi siswa dan kemampuan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. 1. Penilaian formatif. Penilaian formatif terjadi dalam proses belajar mengajar, di mana guru secara rutin memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka memahami sejauh mana pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran. Ini membantu siswa memahami kemajuan belajar mereka dan saling memahami materi yang dipelajari melalui penilaian formatif. Penilaian ini memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Guru dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan terus mengevaluasi pemahaman siswa. SINES memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mencap maksimal mereka. Penilaian formatif juga dapat mendorong pembelajaran melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa, memicu pemikiran kritis, pertanyaan dan pengartikulasi pemahaman siswa. Penilaian formatif adalah proses yang terjadi secara terus-menerus selama pembelajaran. Fokus utamanya adalah memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa contoh metode penilaian formatif. Yang A. Kuis dan tes kecil. Penggunaan kuis dan tes kecil membantu mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. Ini memberikan gambaran kepada guru tentang seberapa baik materi yang telah dipahami oleh siswa. Yang B. Diskusi kelas. Diskusi kelas mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum. Ini memungkinkan siswa untuk saling bertukar pendapat dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi. Jurnal refleksi. Siswa diminta untuk menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dan merenungkan pengalaman pembelajaran mereka. 2. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif berbeda dengan penilaian formatif, memiliki peran penting dalam mengevaluasi prestasi siswa secara menyeluruh. Biasanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran, baik itu satuan ataupun semester. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai target pembelajaran dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, penilaian ini juga memberikan informasi kunci mengenai kesiapan siswa untuk melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir unit pembelajaran atau semester untuk menilai hasil belajar siswa secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah menguasai materi. Berikut ini adalah beberapa contoh penilaian sumatif. Yang A. Ujian akhir. Ujian akhir digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian siswa dalam unit atau semester tertentu. Yang B. Proyek akhir. Siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam sebuah proyek yang komprehensif. Proyek ini mencakup berbagai aspek pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk menunjukkan kreativitas dan pemahaman mereka. Yang C. Portofolio. Portofolio berisi kesimpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan perkembangan mereka selama periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan
seperti tulisan, proyek seni, dan presentasi yang dicerminkan kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian autentik. Evaluasi sering disamakan dengan pengukuran pengujian atau sekedar penghakiman. Padahal, dalam konteks pendidikan, evaluasi mencakup lebih dari itu. Evaluasi mencerminkan proses pengumpulan data untuk memahami perkembangan keseluruhan siswa. Penggunaan kata asli kini juga mencakup sinonim seperti autentik, asli, atau dapat dipercaya dalam konteks pendidikan. Penilaian otentik merupakan proses pengumpulan data yang diberikan gambaran kemajuan belajar siswa, tidak terbatas pada angka atau skor saja, tetapi juga melibatkan pertunjukan dan artefak yang menunjukkan keterampilan nyata. Penilaian autentik mengharuskan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Sesuai dengan pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Elin Rosalin bahwa penilaian otentik mencerminkan pengembangan belajar siswa secara nyata. Dengan pendekatan yang fleksibel, penggunaan berbagai metode menurut Proki dan Sider relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penilaian autentik menilai kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata dan bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh penilaian autentik, yaitu yang A. Penilaian kinerja. Siswa diminta untuk melakukan tugas yang menunjukkan penerapan pengetahuan mereka dalam situasi nyata, seperti bermain peran atau membuat model. Ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam konteks praktis. Yang B. Proyek berbasis komunitas. Siswa bekerja pada proyek yang bermanfaat bagi komunitas mereka, seperti kampanye lingkungan atau penelitian sosial. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkontribusi pada masyarakat dan mengalami pembelajaran yang berarti di luar kelas. Yang C. Simulasi. Siswa diberi situasi simulasi untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan penting. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam konteks yang realistis. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih.